Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Raden. Kalau begitu, Pak Raden tadi menyebutkan bahwa memang sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan menjaga begitu ya, supaya tidak ada penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi begitu. Nah, apakah memang ada semacam himbauan kepada pelaku usaha mungkin seperti aturan yang dilakukan oleh kemarin wali kota, seorang wali kota mengatakan akan menutup mal, bahkan katanya begitu kalau tidak membentuk satgas? My sister, jadi memang kita melakukan rapat itu sangat rutin. Jadi baik itu Satgas PC, PEN itu melakukan rutin sekali seminggu. Demikian juga Menteri Kesehatan. Bahkan komite juga melakukan itu minimal sekali 2 minggu. Jadi boleh dikatakan kita memantau ini secara dekat. Perkembangan yang terjadi seperti yang terjadi di Makassar, kita juga informasikan mengenai ini. Tentu kita minta itu baik itu gubernur maupun kalau kebetulan di Makassar, maka bupati setempat harus melakukan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh bupati ini tidak sama dari kota ke kota, ya. Jadi ada juga kebebasan mereka melihat itu. Tentu harus dimulai dengan peringatan, tidak serta-merta langsung menutup. Jadi mungkin ujungnya dilakukan penutupan atau dilakukan peringatan keras sesudah mereka melanggar, ya. Jadi ada step by step yang dilakukan untuk mengingatkan itu. Jadi memang ini tidak ada one size fit all, tidak sama semua daerah itu. Masalah di Makassar dengan masalah katakan di Semarang, dengan masalah di Riau, dengan masalah di Jakarta itu beda-beda. Jadi pendekatannya pun berbeda-beda. Tetapi seperti yang kami katakan tadi, kita mengingatkan dan kita melakukan pertemuan rutin. Setiap ada kenaikan atau lonjakan di provinsi atau di kabupaten tertentu kita kasih merah. Dan kita akan mengingatkan mereka. Itu yang kita lakukan di tingkat KPCPEN, Mbak Sister. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Roy. Pak Roy, kalau dari pelaku usaha sendiri, apakah ada strategi khusus untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19? Sekali lagi saya berkaca lagi-lagi ya ke kasus Makassar ataupun Bandung pun Jakarta dengan kerumunan yang ada. Ya, prinsip dasarnya sampai hari ini untuk retail, modern, dan malls itu tidak dan bukan merupakan klaster pandemik. Kita syukuri karena memang protokol kesehatan mau masuk mall saja sudah ada prokesnya, kemudian mau masuk supermarket atau hypermarket juga ada prokesnya. Nah, kejadian yang terjadi kemarin misalnya di Makassar ataupun juga beberapa daerah itu karena memang satu euforia masyarakat pandemik. Jadi kita tahu bahwa sebelum pandemik di bulan Januari, Februari tahun 2020 itu masyarakat berbelanja dengan normal ya sebelum pandemik. Nah, ini masyarakat juga kemarin itu hanya dalam satu season saja mereka melakukan pembelanjaan ini dengan maksud supaya cabin fever-nya tertanggulangi, kemudian juga mereka ya tentunya nggak bisa mudik, jadi mereka melampiaskan dengan leisure-nya. Tetapi tetap kita jaga protokol kesehatannya. Jadi kembali lagi bahwa kita semua anggota Peritel Indonesia komit untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga tidak hanya bagi masyarakat atau konsumen, pegawainya juga kita semuanya kita berikan vitamin, kita bahkan beberapa sudah divaksin ya, dan lain sebagainya yang sifatnya kita terus menjaga bagaimana supaya protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik. Oke, lantas apa nanti mungkin antisipasinya Pak? Sekarang belum terima THR aja orang udah belanja, apalagi nanti terima THR, kan kita nggak tahu. Ya, kalau kemarin dilihat dari survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute bahwa yang berbelanja kemarin itu adalah yang level menengah yang lebih besar, ya. Dalam indeksnya hampir sekitar 110. Sementara yang level lower income itu di bawah 100, 90-an. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat culture daripada behavior customer yang menengah, mereka kan memang yang berpenghasilan tetap. Jadi kita tahu bahwa penghasilan tetap ini tentunya mereka belanjakan karena mereka terima income. Jadi kondisinya kita lihat nanti tentunya bisa saja ada lonjakan pembelanjaan, tetapi tidak sesignifikan ketika tidak dilarang mudik. Ketika dilarang mudik, maka hampir sekitar 80 juta pemudik yang dilarang saat ini tidak boleh mudik, itu tentu mereka juga nggak akan belanja, ya.
Kalau kita lihat 2019 sebelum pandemik itu signifikan sekali pembelanjaan untuk mereka yang akan mudik. Tetapi saat ini ketika tidak ada mudik, maka tentunya ini juga mereka tidak akan berbelanja sesignifikan sebelum pandemik. Dan kita tahu juga dana pihak ketiga di perbankan juga jauh meningkat ya, sudah di atas 11%, time deposit juga meningkat, jadi masyarakat juga lebih ke saving daripada spending. Tapi dari satu sisi kembali lagi, karena ini hari besar keagamaan nasional, tentunya ada keinginan-keinginan masyarakat untuk berbelanja, kita selalu siap untuk juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, yang penting prokesnya sih yang harus ketat ya, kerjasama dari masyarakat pun dari pelaku usaha gitu untuk lebih mendisiplinkan juga masyarakat kalau mereka bandel katakanlah tidak menggunakan masker gitu. Saya ke Pak Yongki kalau begitu. Pak Yongki tadi mengatakan bahwa sudah ada perbaikan ya untuk kelas menengah atas saat belanja mobil. Apakah tren ini masih akan berlanjut sampai kapan kira-kira? Lalu kemudian berapa target penjualan mobil tahun ini? Dengan adanya PPNBM ya. Ya sebetulnya kan kita tahu bahwa peraturan ini berlaku 3 bulanan, ya kan. Setelah itu kan nanti akan dikurangi tadi subsidi pemerintah atau katakanlah pengurangan PPNBM itu, yang tadinya 100%, nanti bulan Juni kan akan turun menjadi 50%. Lalu nanti di bulan September akan menjadi 25%. Jadi sekarang ini memang euforianya orang berlomba-lomba memanfaatkan 3 bulan pertama ini dari Maret, April, Mei itu berlomba-lomba untuk membeli. Nah itu bisa dilihat angkanya dari yang biasanya 50 ribuan di Januari, Februari, di Maret itu meloncat menjadi 85 ribu. Ini April kami belum tahu karena kami belum mendapat laporan dari anggota. Ya, tetapi kami tahu bahwa atau kita harapkan tentunya angka 750 ribu unit target atau proyeksi untuk tahun 2021 ini mudah-mudahan dapat tercapai. Kita belum bisa mencapai angka 1 juta kembali seperti yang sudah pada situasi normal. Angka penjualan kendaraan bermotor Indonesia itu kan ada di kisaran 1 juta, 1,1 juta. Nah ini kita harapkan mungkin tahun depan sudah bisa tercapai. Tetapi kita tentunya berharap tahun 2021 ini 750 ribu itu dapat tercapai. Oke, optimis begitu. Saya ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kita lihat sejumlah data lagi-lagi ya, kalau misalnya IKK itu Maret 93,4 naik juga, indeks penjualan retail juga demikian. PMI manufaktur itu cetak rekor begitu. Kalau kita sudah melihat ini kan sebuah tanda-tanda perbaikan ekonomi ya, Pak Raden. Cuman ketika ada tanda-tanda perbaikan, artinya kan mobilitas masyarakat juga makin tinggi juga. Nah, apakah sekarang pemerintah sudah menyiapkan ada mungkin aturan baru untuk meredam mobilitas yang terlampau tinggi? Halo Pak Raden? Ya. Tampaknya ada masalah audio ya. Saya lanjutkan ke Pak Roy terlebih dulu kalau begitu. Pak Roy, apakah tahun ini menjadi tahun reboundnya untuk sektor retail dan meninggalkan masa kelam tahun lalu itu kan minus 6-7% ya di periode Lebaran untuk retail. Tahun ini bagaimana kira-kira proyeksinya? Ya, kita sebut tahun ini sebagai semangat pre-recovery lah. Belum recovery ya. Oh, pre-recovery. Ya, pre-recovery. Tadi sudah disebutkan indeks kepercayaan konsumen kita 94,3 sudah mendekati 100 di bulan kemarin. Ya. Kemudian indeks ekspektasi konsumen 6 bulan ke depan juga bahkan sudah 128. Jadi dengan kata lain beberapa indikator memang menunjukkan perbaikan. Tapi kembali lagi game changer-nya adalah bagaimana vaksin dapat semakin ditingkatkan dan tercipta herd community, kekebalan dalam komunitas. Nah ini yang membuat pergerakan masyarakat yang menengah ke atas yang masih menahan belanja, itu dapat lebih longgar lagi untuk belanja. Kemudian yang menengah ke bawah, kita tentu berharap terus bahwa subsidi, bantuan, baik BLT, PKH, dana desa, program keluarga harapan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan menunjang substansi kehidupan masyarakat menengah lemah itu diharapkan tetap berkelanjutan. Nah, kalau memang ini semuanya di blendednya berjalan, tentunya kita berharap pre-recovery di industri retail setelah mati suri hampir 15 bulan, ini dapat mulai terlihat di kuartal ketiga, kuartal keempat. Jadi kita berharaplah ada perbaikan ya dari tahun yang lalu.
Oke, baik. Saya ke Pak Yongki. Pak Yongki, kalau kita lihat misalnya di indeks PMI manufaktur itu kan membaik ya, di Maret 53,2, cetak rekor. Nah, apakah ini tandanya nanti industri otomotif tahun ini menjadi tahun emas begitu, meski masih diselimuti pandemi? Ya, tentunya dibilang tahun emas juga belum bisa, karena yang tadi saya katakan bahwa penjualan biasanya kan 1,1 juta. Iya. Ya kan, tetapi kalau kita sudah bisa mencapai 750.000 tahun ini, itu kami tentunya sudah senang, ya kan, karena menuju kepada 1 juta kembali ini kan tidak mudah. Iya. Maka dari itu kami waktu itu terus inisiasikan ini, memberikan masukan-masukan ke pemerintah bahwa kami harus membuat sesuatu, yaitu tadi yang langsung mengena, ya kan, stimulus-stimulus yang langsung mengena kepada harga jual kendaraan bermotor. Nah, rupanya pemerintah juga melihat dan memberikan persetujuannya. Nah, itu tadi yang saya katakan. Karena memang di tahun 2020 ini kita juga melihat bahwa daya beli masyarakat kita kan turun sekali. Nah, yang banyak terjual di tahun 2020 itu justru mobil bekas. Maka dari itu kita lihat bahwa disitulah kira-kira daya beli masyarakat kita adanya di situ. Nah, jadi kalau itu kita bisa menurunkan tadi pajak atau apapun namanya, sehingga harga mobil tersebut terjangkau, maka yang dibeli tentunya kembali orang memilih mobil baru. Nah, karena mobil baru ini kan tentunya berkaitan dengan pabrik, berkaitan dengan pabrik komponen, berkaitan juga dengan karyawan yang ada ratusan ribu di seluruh Indonesia ini. Nah, itulah tadi sehingga pemerintah juga memberikan stimulus yang langsung mengena kepada harga jual kendaraan bermotor. Nah, itu sudah tepat sasaran lah ceritanya. Jadi ya kita mudah-mudahan lah. Ini kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita bisa terus meningkat. Bahkan kalau sudah bisa di atas 5%, tentunya kami akan senang sekali karena ini akan tentunya membantu angka-angka penjualan secara umum begitu. Oke, tepat sasaran dan artinya ini Pak Yongki dan Pak Roy ini sangat optimis ya akan pemulihan ekonomi tahun ini. Kita lanjutkan nanti diskusi kita, saudara, tetapi kita menyudahi dulu diskusi kita dengan Pak Roy dan juga Pak Yongki. Nanti kami lanjutkan soal bagaimana skema pemerintah untuk menjaga kesehatan Indonesia dari pandemi COVID-19 meski ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.